selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Shalom sahabat Morning Grace, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada good news atau bad news? Apapun yang saudara hadapi, kiranya kita tetap dikuatkan dalam menghadapi setiap rintangan dan masalah kehidupan. Kembali pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk tunduk di hadapan-Mu, serta kami pun boleh bersyukur atas kenikmatan hidup yang boleh kami rasakan. Semuanya itu ya Tuhan, kami tidak lupa ketika akan menghadap kepadamu lagi ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu untuk memperkuat iman kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin.
Sahabat Morning Grace, pada hari ini kita akan bersama merenungkan tentang bagian dari tubuh Kristus, yaitu pertumbuhan gereja. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Beginilah firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. 2 ayat yang cukup singkat, tetapi kita akan melihat kedua ayat, pengertian dari kedua ayat tersebut. Ayat yang pertama, dari ayat yang 15, menyatakan tentang tujuan pertumbuhan kita. Hal ini adalah inti dari pertumbuhan sejati sebuah gereja. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar pertambahan kuantitas atau jumlah dari setiap pertambahan banyaknya setiap anggota, melainkan pertumbuhan kualitas, di mana melihat pertumbuhan secara kedewasaan. Kita bayangkan ada seorang anak kecil yang dalam masa pertumbuhannya, tentu kita sangat senang ketika melihat dia bertumbuh, bertambah pada berat badannya ataupun bertambah dalam tinggi badannya. Nah, disitulah kita melihat ada pertambahan jumlah sel ataupun ukuran dari fisik seorang anak. Tetapi yang lebih kita harapkan adalah ia bertumbuh lebih dewasa, di mana ada kematangan emosional, kemampuan berpikir yang baik, karakter yang baik, juga kemandirian. Demikian pula halnya dengan sebuah gereja. Jadi, gereja yang bertumbuh adalah gereja di mana anggota-anggotanya semakin dewasa dalam iman, karakter, dan pemahaman akan Kristus. Di ayat yang ke-16 memberikan kita gambaran yang indah tentang bagaimana pertumbuhan ini terjadi. Hal ini merupakan gambaran gereja sebagai tubuh Kristus. Sama seperti tubuh manusia memiliki banyak anggota, tangan, kaki, mata, dan telinga yang berfungsi berbeda, tetapi saling bertumbuh, melengkapi, dan bahkan bekerja sama. Demikian pula lah sebuah gereja. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara bertambah dan bertumbuh. Dari pengertiannya bisa kita lihat bahwa dalam bertambah adalah dilihat dari pertambahan jumlah anggota. Hal ini tentunya sangat baik, tetapi belum tentu menandakan kesehatan rohani. Sebuah pohon bisa menjadi sangat besar tanpa menghasilkan buah yang baik. Kemudian pengertian dari bertumbuh adalah proses dari pendewasaan, kematangan, dan fungsi yang efektif dari setiap anggota yang ada di dalamnya, yang mengarah pada keserupaan dengan Kristus. Hal ini berarti kualitas relasi dengan Tuhan dan sesama semakin diperdalam dan semakin dipererat. Setiap anggota diarahkan untuk menemukan dan menggunakan karunia-Nya dalam pelayanan. Sebuah gereja yang hanya bertambah dalam nilai tetapi tidak bertumbuh tentunya cukup rentan terhadap perpecahan, konflik, dan kemunduran rohani. Anggotanya mungkin ada yang sulit memahami firman, tidak mampu menghadapi tantangan, dan tidak tahu bagaimana proses dalam melayani. Sebaliknya, gereja yang bertumbuh secara rohani, sekalipun mungkin pertambahannya tidak terlalu drastis, akan menjadi kuat, berbuah, dan menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia. Mari kita setiap anggota jemaat bertanya dan berefleksi pada diri sendiri. Apakah saya telah menjadi pribadi yang sedang dalam bertumbuh ke arah Kristus? Apakah saya aktif menggunakan karunia saya
untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami untuk setiap kami sebagai anggota jemaat yang menjadi tubuh Kristus. Kiranya melalui firman-Mu ini kami diperkuat untuk senantiasa bertumbuh dalam iman, mempererat persekutuan kami, merangkul setiap kami yang dalam jemaat di dalam gereja-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, terkhususnya ketika kami melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih seluruh kehidupan kami, harapan kami, setiap pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Engkau yang membimbing dan menopang kami ketika kami menghadapi setiap pergumulan hidup. Kami bersyukur untuk setiap karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya semuanya itu boleh kami serahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau Bapa yang